Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Holopis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita salah satu umat-umat yang terpilih yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Holopis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar apa itu ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu untuk bagaimana kita bisa menyempurnakan membaca Al-Qur'an kita sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dengan demikian bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat membacanya berbeda dengan membaca bacaan-bacaan yang lain. Maka dirangkum dalam ilmu tajwid. Baik, salah satu ulama qurra yaitu Imam Ibnul Jazari yang sudah masyhur di masanya, beliau menyampaikan bahwasanya bagi siapapun yang mau membaca Al-Qur'an, maka perlu memperhatikan, kata beliau, qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Sebelum memulai membaca Al-Qur'an, ya, awalan ayya'lamu, maka seorang qari, seorang yang hendak membaca Al-Qur'an, dia harus mengetahui, ayya'lamu, dia harus mengetahui apa itu makharijal hurufi was sifati, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kita tahu ada banyak sekali huruf hijaiyah, ada 28 huruf hijaiyah yang masing-masing di dalamnya memiliki tempat keluarnya masing-masing. Dan ini harus ditunaikan saat kita membaca Al-Quran. Kemudian setelah makharijul huruf kita sempurnakan, yaitu menyempurnakan sifatul huruf, yaitu sifat-sifat dari setiap huruf hijaiyah tersebut. Ada banyak sekali sifat huruf hijaiyah, mulai dari huruf yang harus ditekan dan tidak boleh ditekan. Ada huruf yang harus ditebalkan dan tidak boleh ditebalkan. Ada huruf yang harus dilembutkan dan ada juga huruf yang tidak boleh ditekan, dan seterusnya. Jadi sifat huruf ini sama halnya dengan karakteristik setiap huruf hijaiyah tersebut. Maka ini harus diperhatikan. Sama pentingnya juga saat kita memperhatikan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Contoh misalkan kita ucapkan huruf ha, yang dimana makhrajnya keluar dari tengah tenggorokan, dan sifatnya dia memiliki yang namanya al-hams, ya, atau nafas yang harus keluar dan juga harus dilepaskan. Contoh misalkan kita saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, huruf ha-nya yang saat dia disukun, dimatikan, harus dilepaskan rahmani, rahmani. Tidak boleh ditekan rahmani. Ini berakibat akan ada terjadi perubahan dari huruf yang tidak sesuai pada sifatnya. Kemudian liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kita mampu mengucapkan bi afsahil lughat, sebaik-baik bacaan dalam bahasa Arab. Jadi tajwid ini adalah ilmu untuk menyempurnakan cara membaca sebagaimana kita berbahasa Arab dengan baik dan benar. Menempatkan huruf sesuai dengan makhrajnya dan juga menyempurnakan huruf sesuai dengan sifatnya. Supaya apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an yang kita ucapkan itu bisa sempurna sebagaimana bacaan yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan muharriri tajwidi wal mawaqifi, dan juga kita harus mematangkan tajwid wal mawaqifi, dan juga tempat-tempat berhenti. Jadi setelah kita menguasai makharijul huruf, sifat huruf, maka tempat berhenti saat kita membaca Al-Qur'an harus diperhatikan. Misal saat kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita dihadapkan dengan ayat yang panjang, 1 baris, 2 baris, dan tidak ada tanda-tanda waqaf di tempat tersebut. Maka bagaimana kita harus berhenti? Perlu kita belajar, perlu kita mengetahui agar lafaz dan juga makna yang kita baca di situ tidak rusak ataupun berubah. Mematangkan tajwid.
Wa malladzi rusima fil masahifi, dan apa yang telah dituliskan dalam mushaf itu juga harus kita ketahui. Ada huruf yang harus tersambung yang disebut dengan min kulli maqtu'in wa mausulin biha, dan berupa setiap huruf yang terpisah maupun yang tersambung. Kalau kita lihat dalam lafaz asyhadu alla, asyhadu an la, dipisah, tidak boleh asyhadu alla dan berhentinya di tempat yang tidak sesuai. Jadi an, la adalah dua kata yang terpisah. Ini harus kita ketahui saat kita membaca Al-Quran, maka tulisan dari huruf-huruf dalam rasm ini harus kita fahami. Wa ta'i untha lam takun tuktab biha, dan juga ada tak untha atau tak marbutah, atau tak yang terbuka, ditulis dengan tak yang terbuka. Ya, ini juga perlu kita ketahui. Seluruh komponen dalam tajwid, yaitu mulai dari makharijul huruf, sifat huruf, kemudian cara berhenti yang baik dan benar, ini harus kita sempurnakan. Dan juga kita harus tahu apa yang telah tertulis dalam mushaf, baik itu yang sifatnya terpisah, kata yang terpisah, atau kata yang tersambung. Dengan demikian, insya Allah bacaan kita akan menjadi bacaan yang bagus, yang benar, yang baik, yang fasih, sesuai dengan bacaan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Dan perlu banyak latihan di rumah agar semakin hari bacaan kita akan semakin disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan ada episode berikutnya yang akan membahas tentang kelanjutan apa itu tajwid, dan mudah-mudahan semua kita diberkahi Allah SWT. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.